Halo guys, selamat datang kembali di channel 2D Film. Di video kali ini, Mimin mau meringkas alur cerita anime Shinso no Vermel. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalain biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Mimin, oke? Bercerita tentang seorang pemuda bernama Alto Goldfield. Ia bersekolah di sekolah sihir Ortigia. Di sekolah Alto sangat payah. Ia juga terancam tidak naik kelas. Dan syarat agar Alto naik kelas adalah ia harus membuat kontrak dengan familiar. Familiar itu seperti hewan yang terikat dengan kita, atau selain hewan juga bisa. Mendengar hal itu, Alto hanya bisa murung. Alto juga memiliki seorang teman wanita bernama Lilia Kudelfeld. Alto yang masih belum menyerah pergi ke perpustakaan. Di sana ia menemukan buku pemanggil. Dan di rumah Alto pun mempraktekkan isi buku tersebut. Dan hasilnya Alto berhasil memanggil seorang wanita, Bugil. Di sini Alto sangat grogi. Beda dengan wanita itu, ia malah menjahili Alto. Alto yang gemetaran pun mengucapkan keinginannya, yaitu membuat wanita tersebut menjadi familiarnya. Kontrak antara mereka pun berhasil terjalin. Namun sebagai gantinya Alto harus sering memberikannya mana. Dan cara untuk memberikan mana yaitu melalui ciuman. Setelah itu wanita itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Vermel, seorang iblis. Setelah itu mereka pun mengobrol. Di sini Alto menceritakan tentang situasinya ke Vermel. Vermel juga memberitahu ke Alto bahwa ia tidak akan bisa memanggil familiar karena mananya terlalu kuat. Keesokannya Alto pun membawa Vermel ke sekolah untuk ditunjukkan ke gurunya agar ia bisa naik kelas. Gurunya pun sempat meragukan hal itu. Namun Vermel berhasil meyakinkannya dengan menunjukkan kontraknya. Alto pun senang karena bisa naik ke kelas 2. Di sisi lain, Lilia cemburu melihat Alto dekat dengan Vermel. Dan sepulang sekolah, Lilia yang marah menantang Alto untuk berduel. Mereka pun berduel dan disaksikan oleh siswa yang lainnya. Dan tentu saja duel ini dimenangkan dengan EZ oleh Alto dan Vermel. Dan karena Alto yang menang, Alto meminta agar Lilia dan Vermel saling akur. Dan di rumah Vermel pun melakukan pengecasan, pengisian mana. Keesokannya Alto pergi ke sekolah. Tak butuh waktu lama ia pun sudah buat kegaduhan, yaitu dengan mengalahkan seekor naga. Singkat cerita, Alto sudah naik ke kelas 2. Ia pun mulai mempelajari sihir lebih dalam. Kelas telah selesai. Namun saat di perjalanan pulang, Alto dihadang oleh orang dari klub penunggang naga. Orang itu bernama Rex. Rex langsung menyerang Alto. Di sini Alto berhasil mengalahkan familiar Rex dengan sekali serang. Di rumah, Alto menceritakan mimpinya ke Vermel. Impian Alto adalah menjadi penyihir elit dengan gelar tertinggi. Vermel senang mendengar itu, dan akhirnya mereka pun melakukan pengecasan. Singkat cerita, saat di sekolah Alto dan Lilia melakukan ujian untuk memilih siapa yang akan menjadi perwakilan kelas 2. Kandidat diantaranya yaitu Alto, Lilia, dan Sharon. Ketiga kandidat ini pun mulai berlomba mendapatkan bunga peri yang langka. Sebelum mendapatkan bunga itu, Alto dan Lilia harus berhadapan dengan monster Cerberus. Lilia pun mulai dengan meminum ramuan tak terlihat, sedangkan Alto harus melakukan transfer mana terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Lilia dalam keadaan bahaya. Alto yang mengetahui hal itu langsung membantu Lilia. Alto pun meminta agar Lilia segera mengambil bunga peri itu. Cerberus pun berhasil dikalahkan oleh Vermel. Bunga pun berhasil diambil oleh Lilia. Lilia berniat memberikan bunga itu ke Alto. Namun karena lengah, bunga itu pun malah terbawa angin. Dan bunga itu diambil oleh Sharon. Dan Sharon yang menjadi perwakilan untuk kelas 2. Singkat cerita, Rex dihajar habis-habisan oleh ketua klub penunggang naga karena kalah oleh Alto. Akibatnya Rex pun dirawat. Alto pun menjenguk Rex. Setelah itu Alto pun menantang ketua klub penunggang naga. Ia juga merupakan seorang anggota OSIS yang bernama Chris Westland. Pertarungan pun dimulai. Chris memanggil naganya, sedangkan Alto melakukan transfer mana.
dan itu ditonton satu sekolah. Pertarungan ini pun didominasi oleh Chris. Karena naga milik Chris bisa terbang, jadi Alto kesulitan melawannya. Vermeil dan Alto hanya bisa bertahan dari serangan bola api Chris. Chris pun semakin sombong. Ia memandang Alto dan semua orang itu rendah. Mereka berdua pun melakukan serangan terakhir. Namun serangan yang dilancarkan Alto hanya untuk pengalihan. Dan di balik serangan itu Alto berhasil menodongkan kristal ke lehernya Chris. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Alto. Setelah duel itu Alto pun dikelilingi oleh banyak wanita. Lilia yang melihat hal itu hanya bisa kesal. Alto juga bertemu dengan Obsidian Sensei. Obsidian Sensei sangat populer karena good looking. Selain itu, Obsidian Sensei merupakan guru yang sangat dikagumi oleh Alto. Setelah kekalahan itu, Chris pun meminta maaf ke Rex. Dan saat malam harinya, Vermeil pun menunjukkan rasa cintanya. Dan keesokan paginya, Alto bertanya ke Obsidian Sensei, apakah iblis bisa suka ke manusia? Namun Obsidian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, karena cinta itu terlalu rumit. Alto pun meminta kepastian ke Vermeil. Dan di sini Vermeil benar-benar mencintai Alto. Ia pun mencium Alto tanpa menyerap mananya. Singkat cerita, di sekolah ada kasus di mana seorang siswa kehilangan kendali atas sihirnya. Dan akibatnya siswa itu pun mengalami koma. Kejadian itu juga menimpa Rex. Rex hilang kendali atas dirinya dan familiarnya. Bahkan wujud Rex pun sangat menyeramkan. Chris dibuat babak belur oleh Rex. Adiknya Rex pun meminta bantuan ke Alto. Saat Alto ingin melawan Rex, ia dihentikan oleh ketua OSIS. Dan ketua OSIS lah yang menghentikan Rex. Rex pun dilumpuhkan dengan mudah. Setelah kejadian itu, Vermeil pun pergi mencari Obsidian Sensei. Vermeil langsung menuduh Sensei sebagai dalang dari semua tragedi di sekolah. Sensei pun terlihat panik. Dan saat Vermeil akan pergi, ia disuntikan sesuatu oleh Obsidian. Vermeil pun mulai mengeluarkan mana yang mengerikan. Dan mananya itu dirasakan oleh anggota OSIS yang lainnya. Alto juga mulai mencari Vermeil. Saat ketua OSIS ingin pergi ke tempat di mana mana itu berasal, ia dijegat oleh seseorang. Ketua OSIS pun harus melawan orang ini terlebih dahulu. Vermeil yang hilang kendali sudah mulai berubah ke wujud aslinya. Singkat cerita, Alto sudah sampai di tempat Vermeil. Di sini Vermeil sudah dirantai oleh Obsidian. Alto pun mempertanyakan yang terjadi ke Obsidian Sensei. Setelah mendengar pengakuan dari Sensei, Alto pun hanya bisa terdiam. Guru yang paling ia hormati ternyata penjahat. Alto pun mengamuk. Amukannya membebaskan Vermeil dari rantai Obsidian. Vermeil pun langsung menyerang Obsidian, namun dihalangi oleh Alto. Dan hasilnya Alto lah yang terkena serangan itu. Perut Alto pun bolong seperti donat. Setelah itu, Vermeil pun semakin menggila. Alto dengan nafas terakhirnya mencoba menghentikan Vermeil. Vermeil pun mulai kembali ke bentuk normalnya. Namun nyawa Alto sudah tak tertolong. Di sini Vermeil tidak panik. Ia pun langsung mencium Alto. Dan perlahan detak jantung Alto pun mulai terdengar. Obsidian yang melihat hal itu mulai menjadi gila. Ia pun merubah dirinya menjadi iblis. Namun iblis imitasi bukanlah lawan dari iblis asli. Obsidian berniat kabur dengan cara terbang, namun dihentikan oleh Chris. Obsidian pun berhasil dikalahkan dan dibawa pergi oleh Chris. Setelah itu Alto pun bangun. Lilia langsung menangis dan memeluk Alto. Di sisi lain, musuh yang berhadapan dengan ketua OSIS melarikan diri. Setelah itu, Vermeil pun menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Alto ke Alto. Yang intinya jantung Alto yang sekarang adalah jantung milik Vermeil. Yang artinya jika Vermeil mati maka Alto juga akan ikut mati. Dan begitu pula sebaliknya. Alto yang mendengar hal itu sedih. Seharusnya Vermeil bisa hidup beribu-ribu tahun. Namun sekarang hidup Vermeil kini ada batasnya. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun sedikit merenggang. Alto tidak ingin hal itu. Ia pun marah ke Vermeil. Alto pun mencium Vermeil. Ciuman ini murni dan bentuk cinta Alto ke Vermeil. Setelah kejadian itu, Vermeil pun mulai malu-malu. Selain itu, Vermeil pun mulai menyendiri dan merenung. Di tengah renungannya itu datanglah Lilia.
Lilia sedikit memberi nasihat dan semangat ke Vermel. Setelah mendengar nasihat itu, Vermel pun mulai percaya diri lagi. Vermel mulai mencurahkan isi hatinya. Alto pun menanggapinya dengan baik. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Singkat cerita, Alto dan Vermel dibawa pergi oleh anggota OSIS. Awalnya Alto merasa lega karena topik yang mereka tanyakan berkaitan dengan Obsidian Sensei. Namun tak lama ketua OSIS mengubah topik pembicaraan. Topiknya yaitu tentang rahasianya Alto. Dan akhirnya Alto pun mengaku bahwa Vermel adalah seorang iblis. Para anggota OSIS pun terkejut. Alto mulai menceritakan semuanya. Dia juga menceritakan tentang jantungnya. Ketua OSIS tidak banyak berekspresi. Dan puncaknya ketua OSIS meminta agar Alto bergabung dengan OSIS. Selain untuk mengawasi Alto, ketua OSIS juga membutuhkan kekuatan Alto dan Vermel. Alto yang tidak punya pilihan mau tidak mau harus bergabung dengan OSIS. Alto pun memberitahukan ke teman-temannya. Dan saat di kamar, Vermel meminta agar Alto tetap hati-hati dengan ketua OSIS. Vermel memiliki perasaan buruk kepada ketua OSIS. Dan karena terbongkarnya rahasia Vermel, Alto berniat untuk menjadi penyihir terkuat agar bisa melindungi Vermel. Oleh karena itu, mereka pun harus melakukan pengecasan. Keesokannya, Alto pergi ke ruang OSIS. Dengan penuh percaya diri, ia pun masuk ke ruangan OSIS. Namun setelah membuka pintu, Alto melihat pemandangan yang sangat indah. Lanjut ke cerita, di rapat OSIS ini mereka membahas tentang musuh yang ketua OSIS lawan. Dan kemungkinan musuh mereka adalah penyihir level platinum. Di dunia sihir ini, para penyihir diberi gelar dari yang terbawah yaitu level bronze, level silver, gold, dan yang paling tinggi adalah platinum. Di sisi lain diperlihatkan musuh utama di anime ini. Mereka sedang mengembangkan sebuah iblis, dan tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menculik Vermel. Singkat cerita, ujian tingkat bronze dimulai. Ujian pertama yaitu pengukuran jumlah mana. Teman-teman Alto melakukannya dengan sangat luar biasa, meskipun satu orang agak-agak gimana gitu. Sekarang giliran Alto yang maju. Di pengujian mana ini Alto berhasil menghancurkan kristal itu dengan mananya. Hal ini baru pertama kali terjadi. Alto pun diluluskan dalam ujian praktik ini. Singkat cerita, ujian tulis dimulai. Dan orang yang duduk di samping Alto adalah orang yang berniat menculik Vermel. Sedangkan Vermel sedang nyantai di luar menunggu Alto. Alto mulai mengerjakan soalnya, sedangkan orang yang di samping Alto sedang menikmati tidurnya. Dan di menit-menit terakhir orang itu dengan cepat menyelesaikan soalnya. Tak lama identitas orang itu pun ketahuan. Orang itu bernama Iolite, penyihir termuda yang mencapai tingkat platinum. Penyihir jenius terbaik. Alto dan yang lainnya pun mulai bertarung dengan Iolite. Hanya dengan golemnya Iolite berhasil mengungguli pertarungan. Dan juga Iolite berhasil menangkap Vermel. Alto yang marah masuk ke mode bedesnya. Ia pun dengan mudah menghancurkan golem milik Iolite. Namun kebadasan Alto hanya bertahan sebentar. Alto pun berhasil dilumpuhkan oleh kenaik milik Iolite. Vermel juga masuk ke mode iblisnya. Namun ia juga berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Alto masih belum menyerah. Iolite yang jengkel berniat membunuh Alto. Dan di saat genting itu, buku yang menyegel Vermel menahan serangan Iolite. Dan dari buku itu keluar sosok wanita yang sangat bercahaya. Wanita itu juga pernah menemui Alto di dalam mimpinya. Wanita tersebut adalah seorang penyihir kuno sekaligus orang yang menyegel Vermel di dalam buku. Mungkin lebih tepatnya Vermel yang meminta untuk disegel ke dalam buku itu. Di sini Vermel terkapar tak berdaya, dan untuk menyelamatkannya, Alto harus membantu Vermel mengatasi traumanya. Alto dibantu oleh wanita itu pergi ke alam bawah sadarnya Vermel. Di sana Alto melihat perjalanan hidup Vermel kecil. Vermel diasuh di sebuah gereja. Di sana ia dirawat oleh suster yang sangat baik hati. Meskipun ia tahu bahwa Vermel adalah seorang iblis, kehidupan Vermel serba kekurangan, namun ia sangat bahagia. Suatu hari identitas Vermel ketahuan oleh orang-orang. Anak-anak kecil pun mulai membuli Vermel. Hingga suatu saat di desa itu terjadi wabah penyakit.
Vermel pun disalahkan atas wabah itu. Gereja tempat tinggal Vermel dikepung banyak orang. Orang-orang itu berniat membunuh Vermel. Sister mencoba menenangkan warga. Vermel kecil pun diminta untuk kabur dari desa oleh kakak angkatnya. Setelah ia berhasil lari, Vermel pun kembali karena ia takut keluarganya yang akan dibunuh oleh warga. Dan setelah Vermel kembali, semua keluarganya telah digantung. Vermel sangat sedih dan menyalahkan dirinya. Masyarakat pun mulai mengepung Vermel. Hati Vermel yang sudah hancur membuat dirinya hilang kendali dan mengamuk. Dan hasilnya desa itu pun hancur dan banyak warga yang tewas. Vermel pun menangis dan terus menyalahkan dirinya. Itulah trauma yang Vermel alami. Setelah melihat semua itu, Alto pergi menghampiri Vermel kecil. Ia memeluk Vermel dan meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. Alto akan selalu bersamanya, meskipun seluruh dunia memusuhinya. Vermel kecil pun berubah menjadi dewasa dan menangis di pelukan Alto. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Alto di sini mengungkapkan perasaannya, dan setelah itu mereka berdua pun kembali ke dunia nyata. Iolite mulai serius bertarung. Ia pun menggabungkan golem dan kenaiknya. Alto dan Vermel juga tidak mau kalah. Mereka saling menggabungkan mana. Dan hasil dari adu sihir itu dimenangkan oleh Alto dan Vermel. Mereka berhasil menghancurkan golem milik Iolite. Raut wajah Iolite pun mulai serius. Iolite ingin melakukan serangan lagi, namun dihentikan oleh rekannya. Karena keadaan di luar sudah semakin ricuh. Iolite pun mengucapkan salam perpisahan. Namun pertarungan ini masih belum selesai, hanya di pause sejenak. Tak lama sosok wanita itu pun muncul lagi. Dan di sini baru diberitahu ternyata wanita itu adalah temannya Vermel yang bernama Fatima. Fatima menitipkan teman yang berharganya ke Alto. Setelah menitipkan Vermel, Fatima pun tak lama lenyap. Alto dan Vermel pun kembali ke dunia nyata. Dan bangunan yang telah hancur kembali pulih. Alto pun kembali ke sekolah. Ia pun mulai berlatih bersama anggota OSIS yang lainnya. Walau ujung-ujungnya ia jadi samsak. Namun Alto tidak patah semangat demi mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi orang terkuat sedunia, agar bisa melindungi Vermel. Setelah semua yang mereka hadapi, tentu saja hubungan mereka semakin erat. Tamat. Oke guys, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya cuy. Oke, bye bye.